Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Kita ketemu di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Di konten ini aku mau recap kegiatan-kegiatanku. Biasanya dalam 1 minggu, tapi untuk kali ini dalam 2 minggu. Hari ini mulai dari tanggal 15 Januari. Dan kegiatan-kegiatanku dalam 2 minggu ini kebanyakan di rumah sakit RSPAD. Karena bapak mertuaku lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Jadi hampir setiap hari saya pergi ke rumah sakit bersama Arina, istriku. Jadi kebanyakan saya habiskan waktu di rumah sakit. Tanggal 15 juga kami berangkat ke sana jam 3-an. Dan waktu itu bapak mertuaku masih dirawat di ruangan biasa. Maksudnya ruangan biasa itu bukan ICU. Ruangan biasa. Karena bapak mertuaku itu ini habis operasi. Habis operasi syaraf di punggung, supaya sebelum operasi kan bapak sudah sedikit bermasalah untuk jalan kaki, berjalan. Bapak itu pengen setidaknya mau berjalan kaki lagi. Jadi memutuskan untuk operasi syaraf. Dan setelah operasi, di dalam proses pemulihan ada kuman yang masuk ke paru-paru kalau nggak salah. Jadi kondisinya sedikit menurun. Dan pemulihannya juga tidak begitu lancar. Akhirnya bapak sekali dia itu pernah pulang ke rumah dan istirahat dan dirawat di rumah. Tapi kondisinya menjadi tidak memungkinkan untuk merawat di rumah, akhirnya dimasukin ke RSPAD, bawa ke RSPAD. Dan tanggal 15 dan tanggal 16 juga kami ke RSPAD untuk menemani bapak. Dan bapak masih sadar dan bisa dengar kata-kata kita. Dan dia bisa respon juga dengan mata dan juga menggemam, gitu. Karena dia pakai kayak alat oksigen gitu loh, alat apa sih namanya istilahnya, alat bernafas gitu. Jadi dia agak susah untuk ngomong dan juga ada dahaknya juga banyak di situ. Jadi habis bius, biasanya kan terjadi tuh banyak dahaknya nyangkut ke sini. Kalau dengan keadaan sehat, kita bisa keluarin sendiri dahaknya. Tapi kalau bapak sudah berbaring terus, jadi tidak memungkinkan untuk keluarin sendiri, akhirnya kita sedot dahaknya hampir setiap hari seperti itu kondisinya. Jadi ke situ dan kita nyanyi-nyanyi, ngobrol tentang saudara-saudara yang lain atau kakak-kakak yang lain, kakak-kakak dari Arina yang lain. Dan kita menemani bapak di situ. Tapi tanggal 15 sekaligus ya weekly meeting juga dengan tim Hiroaki Kato dengan 2 manajer untuk susun jadwal tahun 2024, khususnya untuk Januari dan Februari dan Maret. Sampai mulai puasa, sebelum mulai puasa. Susun dulu. Tapi jadwalnya agak tentatif karena hampir setiap hari saya harus ke rumah sakit. Tanggal 16 Januari saya pergi ke RSPAD juga. Tapi malamnya aku ketemu beberapa orang Jepang dan orang Indonesia juga. Dan makan bersama. Nah, ini saya bahas tentang 13 tahun anniversary atau 12 tahun anniversary sebuah restoran yang ada di Sudirman, namanya Mystikanza. Jadi kita pengen bikin acara di situ. Jadi kita ngobrol dan kita
menjadi panitia juga di situ. Tanggal 17 Januari ke RSPAD juga. Setiap hari ke sana. Yes. Dan menemani Bapak. Dan malamnya aku main futsal. Karena seharian di rumah sakit itu kayak kita nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuma nggak bisa fokus dan capek juga. Capek nunggu atau badannya kayak jadi kaku atau pegel gitu. Karena di depan kita itu kita harus selalu siap untuk apa saja yang terjadi bapak-bapak gitu. Kalau apa-apa yang terjadi ke bapak, kita harus bertindak. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kita cuma nunggu aja di situ. Jadi ya kita cuma duduk doang atau ngobrol dikit atau sambil ngemil ya biasanya atau ngopi gitu. Tapi hatinya nggak tenang, jadinya capek. Ya akhirnya aku memutuskan untuk main futsal malamnya. Dan tanggal 17 itu nah ini nih, awalnya Bapak itu ada dirawat di rumah sakit dan ruangan biasa. Tapi tanggal 17 dipindahkan ke ICU karena kondisinya sempat drop. Setelah saya meninggalkan ruangan, langsung ada keputusan untuk harus dipindahin ke ICU. Jadi aku nggak bisa lihat persis apa yang terjadi pas Bapak dipindahin ke ICU. Tapi katanya sih sempat berhenti bernafas dan juga detak jantung juga menjadi sangat lemah. Jadi aku dengar dari Arina hampir Bapak pergi. Tapi masih kuat, masih semangat. Akhirnya ada heart massage dan akhirnya kembali lagi Bapak berfungsi jantungnya dan juga paru-parunya. Tapi itu pun dibantu alat medis. Nah tanggal 17 itu udah dipindahin ke ICU dan itu hari pertama Bapak masuk ke ICU. Jadi kita juga nggak bisa prediksi apa yang terjadi pada Bapak pada malam. Jadi harus ada yang menginap di depan kamar ICU. Dan di RSPAD ada kamar untuk keluarga. Ada beberapa kamar untuk keluarga yang bisa menunggu di situ. Ada waiting space juga, ada di situ ada banyak bangku panjang. Tapi khusus buat keluarga yang punya pasien yang lagi dirawat di ICU disediakan kamarnya. Dan hari pertama itu habis main futsal, saya langsung ke RSPAD dan saya yang menginap di situ. Saya yang bertugas di situ karena termasuk Arina, kakak-kakak dari keluarga Bapak itu kebanyakan cewek, kebanyakan perempuan. Dan mereka itu 5 bersaudara dan paling atas itu laki-laki. Tapi yang paling atas, laki-laki yang paling atas itu tinggal di Kalimantan. Waktu itu tanggal 17 itu masih on the way ke Jakarta. Jadi akhirnya saya, Ian, menginap di kamar di depan ICU dan siap-siap untuk informasi dari dokter. Untungnya tidak terjadi apa-apa, jadi aku benar-benar hanya menginap di situ. Terus pagi-pagi dipanggil untuk dikasih tahu dari dokter, udah angka-angkanya udah jadi aman dan jadi stabil gitu. Tapi Bapak tidak sadar. Bapak tidak sadar tapi masih bernafas, jantungnya juga oke, blood pressure juga oke, tekanan darah juga oke gitu. Jadi semuanya udah jadi fine. Ya, itu tanggal 17, itu hari yang sangat panjang. Tanggal 18, aku seharian kan menginap di ICU, jadi tidurnya cuma 1 jam atau 2 jam. Abis itu langsung saya pergi ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi di Tangerang. Karena sekarang saya tinggal di Tangerang. Untuk memperpanjang ITAS, izin tinggal terbatas di Indonesia. Karena saya masih orang asing ya. Saya masih warga negara asing WNA. Jadi ya setiap tahun aku harus update
dan memperpanjangkan extend visa dan juga ITAS. Dan tanggal 18 itu saya ke kantor imigrasi untuk ambil foto gitu. Tapi sekarang saya sudah menikah dengan Arina, jadi ada sudah bisa ambil namanya kitab itu extendnya hanya 5 tahun sekali. Jadi mulai tahun ini aku mau ganti ke kitab. Jadi semoga lancar dan bisa aku dapat izin tinggal terbatas selama 5 tahun. Dan habis dari kantor imigrasi, aku balik ke rumah terus istirahat bentar, tidur bentar, dan langsung berangkat lagi ke RSPAD. Waktu itu. Tanggal 19 juga sama, dari pagi kami ke RSPAD dan seharian menemani Bapak. Tapi Bapak kan dirawat di ICU ya, jadi kita nggak bisa masuk ke kamar. Kita selalu standby di luar kamar dan ngobrol sama saudara-saudara dan juga kakak-kakak Arina. Dan tanggal 19 itu akhirnya Bambung, yaitu yang cowok yang di paling atas, sudah datang ke Jakarta, dan sekaligus Mbak Dewi di Lestari, kakak dari Arina. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau hitung dari atas, anak keempat dari Bapak itu Mbak Dewi. Itu sempat jalan-jalan ke Nepal. Itu untuk ya kerja juga gitu kan. Tanggal 19 akhirnya dia balik dari Nepal dan langsung ke RSPAD. Artinya 5 anak dari Bapak itu semua akhirnya bisa kumpul di ICU, depan ICU. Akhirnya. Dan sepertinya Bapak dari kemarin-kemarin nunggu momen itu. Waktu dia dipindahkan dari ruang biasa ke ruangan ICU, dia bisa bertahan karena menurutku ya, masih belum lengkap anggota keluarganya semuanya. Bambung masih on the way dari Kalimantan, Mbak Dewi sementara masih nggak bisa meninggalkan Nepal. Jadi mungkin Bapak nunggu kali ya. Jadi akhirnya mereka kumpul berlima dan bisa ngobrol di situ hanya dengan keluarga inti. Jadi untuk tindakan-tindakan untuk kedepannya, kalau apa yang terjadi juga kita harus memutuskan ya. Harus ambil keputusan dari keluarga, itu semuanya diskusi dengan berlima. Aku senang banget bisa lihat mereka berlima kumpul dan mereka berlima masing-masing bisa ketemu sama Bapak di situ. Tanggal 20 Januari ke RSPAD juga. Tapi sebelumnya saya main mini soccer dulu sebelum ke RSPAD. Karena aku mau diem terus di rumah sakit, aku mau main bola untuk melepaskan stres juga sih. Jadi akhirnya aku main mini soccer di daerah Setiabudi, SR32 nama lapangannya, itu bagus lapangannya. Kalau kalian mau pakai silakan. Dan malamnya ke RSPAD dan merayakan ulang tahun Mbak Dewi di Lestari. Selamat ulang tahun Mbak Dewi. Thank you, Hiro. Tanjobi omedetou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Wish you all the best. Terima kasih. Saya selalu berdoa terbaik buat Mbak Dewi. Amin. Mbak Dewi sehat ya. Baru balik dari Nepal. Dari Nepal. Dari Nepal. Luar biasa pengalaman di Nepal ya. Keren. Ntar kapan-kapan kita cerita lebih lengkap. Siap. Sayangnya di sini rumah sakit jadi kita harus bisa. All the best ya Mbak Dewi. Thank you. Arigato. Omedetou. Dan ya biasanya kalau Mbak Dewi itu bikin home party atau ya mungkin birthday party. Tapi kali ini nggak sempat, jadi kita merayakan di RSPAD. Lebih tepatnya di dalam RSPAD ada restoran Juice dan kita makan bersama di sana. Dan merayakan ulang tahunnya. Dan seru, banyak saudara datang juga untuk merayakan ulang tahunnya Mbak Dewi. Semoga Bapak juga senang ya dengan ulang tahun Mbak Dewi. Tanggal 21 itu
ada perkumpulan New Year Party dari Yayasan Warga Persahabatan. Di beberapa video sebelumnya, saya pernah ceritain tentang Yayasan Warga Persahabatan ini. Yayasan ini adalah terdiri dari anggota mantan tentara Jepang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi untuk menyimpan data-datanya atau foto-fotonya atau artikelnya semuanya, itu Yayasan Warga Persahabatan itu sempat bikin galeri dan di situ disimpan banyak benda-bendanya dan informasinya semua disimpan di situ. Dan salah satu kegiatan Yayasan Warga Persahabatan adalah mengoperasi galeri itu. Dan ini ada New Year Party, dan sekarang yang mengelola yayasan ini adalah generasi kedua dari mantan tentara Jepang. Tapi mulai dari New Year Party kali ini yang tanggal 21, akhirnya generasi ketiga dan keempat yang ambil alih dari generasi kedua. Tentu saja generasi kedua masih ada dan banyak yang mau terlibat, tapi yang untuk mengelola galeri ini atau harus kontrol uangnya juga, finansial juga, itu diambil alih oleh generasi ketiga dan keempat. Itu sebuah kemajuan yang sangat hebat, karena untuk kedepannya harus terus turun-temurun harus menjaga galeri ini. Dan tentu saja generasi pertama mantan tentara Jepang itu sudah meninggal semuanya, sudah tidak ada lagi di dunia ini. Yang tinggal generasi kedua. Generasi kedua juga udah mulai lanjut usia. Jadi sekarang kini saatnya generasi ketiga dan keempat yang ambil alih. Dan akhirnya tanggal 21 ini mereka bikin acara. Generasi 3, generasi 4 yang bikin acara. Sebelum-sebelumnya generasi kedua yang biasanya bikin acara kayak gini. Tapi akhirnya generasi ketiga dan keempat yang jadi panitia. Jadi aku sebagai supporter Yayasan Warga Persahabatan dan aku member juga, itu aku pengen dukung mereka, dukung usaha mereka supaya Yayasan Warga Persahabatan ini masih bertahan, dan juga kegiatan-kegiatan Yayasan Warga Persahabatan itu bisa dikenal oleh masyarakat luas Indonesia maupun Jepang. Yes. Dan malamnya ada Liga Sepak Bola Medio Football League namanya, itu liga lokal, dan di suatu pertandingan di Verde. Nanti aku pasang beberapa foto di sini. Di Verde lapangannya bagus dan kita seri 1-1. Sayangnya kebobolannya di depan mata aku terjadi kebobolan. Seharusnya kita harus menang dan ambil 3 poin. Tapi apa boleh buat. Alright. Dan lanjut tanggal 22 Januari. Seperti biasa setiap hari Senin tuh ada weekly meeting dengan tim manajemen aku dengan 2 manajer. Dan kita cek lagi jadwal terdekat, dan aku ceritain dan aku jelasin tentang keadaan aku sekarang yang aku harus ke rumah sakit terus setiap hari. Dan kalau ke rumah sakit aku susah untuk fokus melakukan apa-apa sebenarnya. Ya seperti tadi aku ceritain dalam video ini juga, kalau sekali ke rumah sakit hatinya nggak tenang, bisa relax, tapi kita selalu siap untuk hal-hal yang akan terjadi ke depan. Kalau terjadi apa-apa kita harus langsung bertindak. Nah itu yang membuat kita agak tegang juga di situ. Jadi ya jadwal yang 2 manajerku yang bikin tuh harus terpaksa agak molor dikit ke belakang karena aku yang nggak bisa kerjain apa-apa. Tapi aku juga harus siap-siap mental untuk memulai bekerja, karena nggak boleh yang kayak gini-gini terus, nggak bisa apa-apa gitu. Ya pokoknya habis meeting ke RSPAD. Tapi sebelumnya aku sempat ketemu 2 orang Jepang yang datang dari Singapura juga ke Indonesia. Udah lama sih, ketemunya
sebelumnya ketemu sebelum pandemi. Jadi 4 tahun ya. Udah jadi 4 tahun udah nggak ketemu. Salah satunya adalah fotografer, salah satunya adalah orang CEO kalau nggak salah ya. Untuk mengelola hak-hak untuk anime dan beberapa karakter. Termasuk Yu-Gi-Oh! Kalian tahu Yu-Gi-Oh! Nggak sih? Anime atau sekarang tuh lebih famousnya card game ya. Card game Yu-Gi-Oh! Pokoknya dia itu yang mengelola license Yu-Gi-Oh! Nah, ketemu sama 2 orang itu. Mereka nanya-nanya tentang keadaan dunia entertainment di Indonesia atau dunia hiburan. Sama aja ya, entertainment dan hiburan ya. Karena kemarin kan aku udah menjadi MC untuk acara Pokemon. Jadi Pokemon adalah salah satu saingan untuk Yu-Gi-Oh! Kan. Jadi mereka pengen tahu keadaannya kayak gimana, peminatnya kayak gimana. Semuanya mereka nanya-nanya dulu ke aku. Aku jelasin semuanya yang aku tahu. Ya semoga bisa kerjasama dengan orang itu dan juga fotografer dari Singapura itu. Dia adalah sangat keren fotografernya, dan biasanya dia ambil foto untuk balap racing F1 atau MotoGP. Kalau enggak dia ambil foto untuk Liga Sepak Bola Singapura, khususnya terutama untuk tim Albirex Singapura. Albirex Singapura itu dari tim dari Jepang ya, yang masuk ke Liga Singapura. Dan dia itu kameramen khusus buat tim itu, tim Singapura. Semoga aku bisa kerjasama juga di situ. Tanggal 23 Januari ke RSPAD juga. Tapi hari itu pagi-pagi kita harus berangkat ke RSPAD karena kondisi Bapak drop. Kondisi Bapak benar-benar drop dan dokter suruh kita untuk semua kumpul di rumah sakit. Artinya adalah harus siap-siap untuk Bapak pergi. Jadi termasuk keluarga inti semuanya disuruh kumpul di RSPAD. Kita juga dapat teleponnya jam 6.30 pagi. Jadi kita langsung bangun, siap-siap, langsung berangkat ke RSPAD. Apalagi kakak yang ketiga dari atas itu tinggal di Bandung. Jadi 1 hari sebelumnya, malamnya dia balik ke Bandung. Tapi pagi-pagi disuruh datang ke Jakarta lagi. Karena ada telepon itu dan kondisi seperti itu. Jadi kita semua kumpul di rumah sakit. Dan kita siap-siap mental. Itu benar-benar angkanya menurun sekali, turun banget. Hampir mustahil untuk kembali normal lagi. Tapi akhirnya Bapak melewati momen kesusahan itu, momen sulit itu. Angkanya kembali lagi ke stabil. Bukan stabil banget ya. Tapi setidaknya bisa keluar dari zona kritis ya. Iya. Keadaan kritis. Dia bisa mengatasi situasi kritis itu. Bisa bernafas lagi. Bisa detak berjantung. Bisa kembali lagi. Tapi tetap dibantu alat ya. Jadi kita semuanya senang di situ. Kita semuanya kumpul, udah siap-siap nih mental nih. Tapi ternyata enggak. Tenang. Syukurlah Bapak masih bisa hidup di situ. Tanggal 24 kita tetap aja ke RSPAD. Tetap RSPAD sore. Di ICU kan ada 2 jam, dari jam 5 sampai jam 7 ada waktu untuk bisa kita ketemu sama Bapak. Jadi waktu itu juga tanggal 24 juga kita sempat ketemu Bapak, terus kita nyanyi di dekat Bapak. Karena kata suster sih dia bisa dengar. Walaupun dia nggak sadar ya. Tapi dia tetap aja bisa dengar. Katanya sih begitu. Jadi kita ngobrol, kita nyanyi di situ supaya Bapak senang. Karena Bapak itu kan
sifatnya mau fun, selalu bikin orang ketawa, membuat suasana happy, itu biasanya begitu Bapak. Jadi aku dan Arina itu selalu berusaha untuk bikin Bapak happy juga di situ gitu. Dan tanggal 24 adalah jam 6.30 ada pertandingan di Asian Cup 2023 di Qatar. Jepang lawan Indonesia. Nah, itu seru banget pertandingannya. Akhirnya aku nonton pakai HP di depan ICU. Dan aku lihat sekelilingnya. Kan, itu banyak yang begitu. Banyak orang yang lagi menunggu pasien di ICU kan. Mereka itu sambil nonton pertandingan lewat HP itu. Kan Vision Plus itu bisa nonton lewat HP ya. Jadi itu lucu banget sih. Jadi setiap ada chance pasti ada yang teriak-teriak gitu. Kalau apalagi yang gol ya. Dicetak gol Jepang dulu, tapi detik-detik terakhir Indonesia juga bisa cetak gol. Nah itu juga teriak-teriaknya semuanya nih. Sayang sekali nggak ada video dan nggak foto karena aku nonton pertandingannya pakai HP. Nah sayang sekali. Tapi ya memang seru banget suasananya. Dan akhirnya Jepang menang skor 3-1. Tapi aku senang banget bisa melihat perjuangan Indonesia lawan Jepang. Dan pasti ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi tim Garuda. Karena ini laga serius, bukan friendly match. Suasananya totally lain kan, friendly match sama laga serius. Dan apalagi karena Jepang itu laga sebelumnya kalah lawan Irak ya. Jadi, kalau untuk maju ke babak berikutnya, setidaknya harus menang atau seri gitu. Jadi, Jepang juga jadi serius untuk pertandingan ini. Bukan pertandingan yang tidak ada artinya karena udah Jepang pasti lolos gitu. Enggak. Jepang juga harus menang atau setidaknya harus seri untuk maju ke depan. Jadi, laganya jadi serius nih. Perjalanan Indonesia menuju Jepang itu masih agak panjang, tapi selalu ada kemungkinan dan kita harus percaya proses. Indonesia itu kemajuannya luar biasa sepak bola, apalagi sekarang banyak pemain dari luar netralisasi juga, tapi hebatnya banyak pemain asing netralisasi, tapi di situ ada darah Indonesianya gitu kan. Bukan kayak di China atau di mana gitu, netralisasinya sama sekali nggak ada kaitan dengan negara itu. Gitu. Bukan, kalau Indonesia kan selalu pemain netralisasi itu selalu punya darah Indonesia kan. Ya, jadi kagumnya di situ. Dan tanggal 24 aku benar-benar berdoa Indonesia juga semoga bisa lolos ke 16 besar. Karena masih ada harapan. Cetak gol di detik terakhir. Jadi bukan 3-0 tapi jadi 3-1. Itu aku yakin banget ada artinya di situ. Ada harapannya di situ. Indonesia itu pantang menyerah. Apalagi lemparan panjang dari Mas Arhan. Yang selama 2 tahun dia bekerja di Jepang. Dia main di Tokyo Verdy. Tapi hampir tidak dikasih waktu main di Tokyo Verdy. Tapi akhirnya balas dendam ya. Kemarin di pertandingan lemparan panjang, akhirnya cetak gol Sandy Walsh. Luar biasa. Aku juga senang banget bisa lihat itu. Dan tanggal 25 kami ke RSPAD itu dari sore. Jadi pagi sedikit ada waktu, akhirnya aku dan Arina belanja di toko sayur, atau beli nanas, atau beli makanan kucing gitu. Kita jalan-jalan sekitarnya. Karena ya udah lama nggak kayak gitu. Kita setiap hari harus ke RSPAD, rumah sakit gitu kan. Dan kabar gembira untuk tanggal 25 adalah Indonesia lolos ke 16 besar di Asian Cup. Omedetou gozaimasu. Selamat des. Dalam sejarah pertama kali dalam sejarah sepak bola Indonesia, akhirnya kalian maju ke 16 besar. Lawannya adalah Australia. Aku lihat video-video pemain-pemain yang
sungguh gembira dan juga masuk ke kamarnya Pak Shin Tae-yeon dan mereka peluk-pelukan. Aku senang banget sih lihat yang kayak gitu karena Jepang juga dulu ada masa-masanya kayak gitu. Ya sekarang sih Jepang udah dianggap negara maju dan kuat untuk sepak bola dunia ya. Banyak upset juga menaklukkan Jerman atau Spanyol dan segala macam dan dianggap kuat. Tapi 30 tahun atau 40 tahun yang lalu itu Jepang juga masih sangat merasa kesulitan untuk bertanding di kawasan Asia. Kita itu hampir nggak pernah menang lawan Asia Timur ya, maksudnya bukan Asia Timur ya, Asia Barat ya, kayak Iran, Oman, kayak apa ya, Bahrain dan segala macam. Itu kita tuh selalu kalah, dan lawan Korea pun ya sering kalah. China juga pernah kalah juga. Itu pokoknya kita itu mengalami kesulitan juga di laga-laga Asia dulu. Tapi sekarang yang dianggap kuat, dan mungkin Indonesia itu masih sekarang berada di phase yang seperti itu. Tapi perkembangan dari timnas Indonesia itu sangat pesat. Sangat pesat. Karena semakin banyak pemain main di liga luar negeri, atau ya banyak yang naturalisasi kayak gitu, jadi levelnya langsung naik drastis. Dan ini langkah pertama yang sangat bagus di Asian Cup masuk 16 besar lawan Australia. Menurutku, Australia kan badannya gede-gede ya, semuanya ya. Tapi kalau untuk taktik atau ya teknik, ya bisa bersaing lah Indonesia. Nah, apa yang aku merasakan kemarin di waktu laga lawan Jepang, Indonesia terlalu respect menurutku. Indonesia tuh terlalu respect Jepang, karena Jepang kuat, terlalu respect. Nggak perlu se-respect itu. Bisa kok, kalian bisa menunjukkan kemampuan kalian yang semaksimal mungkin. Lebih dari itu, lebih dari pertandingan itu. Jadi untuk next-nya, lawan Australia, aku berdoa tim Garuda semoga bisa mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin, 100%, 120%, tanpa penyesalan apapun. Karena kalian itu nggak ada hal yang hilang kalau kalah. Iya, ini aja beruntung juga kan bisa masuk ke 16 besar. Dikasih kesempatan yang kalian main satu laga lagi minimal. Harus 100%, 120% dan harus berani. Jangan terlalu respect. Ya, respect memang ada. Cuma di respect di dalam konteks ini adalah jangan terlalu takut lawan Australia. Kalian pasti bisa. Kalian pasti bisa. Aku yakin kemampuan pemain-pemain Indonesia itu udah bagus sekali. Tinggal taktik dan harus berani. Dan jangan foul. Foul oke, tapi jangan foul di dalam kotak penalti yang gampang. Tahu maksudnya nggak ya? Gampang foul di dalam kotak penalti maksudku. Nah itu yang selalu menjadi ya kayak gol pertama dari Jepang itu kayak gitu kan. Jangan sampai terjadi itu. Kalau enggak, penyerang kalian udah bagus. Ada banyak yang bagus. Jadi, good luck for Indonesia. Aku berdoa, semoga Indonesia bisa lawan Jepang di final. Nah, Jepang juga belum tentu menang sih. Laga berikutnya kan Bahrain kan. Bahrain kuat loh. Habis itu Iran. Kuat juga. Ya, semoga. Tapi ya sama-sama Indonesia dan Jepang menang. Akhirnya lawan di final kan seru ya. Aku berdoa itu, berharap itu. Oke, sekian. Terima kasih. Ini sudah recap kegiatan-kegiatanku dalam 1,5 minggu. 1 minggu setengah. Apa sih istilahnya? Pokoknya begitu. Kebanyakan aku habiskan waktu di rumah sakit. Tapi ya, semoga Bapak kondisinya membaik untuk kedepannya. Thank you for all udah nonton. Nama saya Hiroaki Kato. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye.